Teman-teman, kembali lagi bersama saya Saudara Desmond Algayani. Kali ini bersama kita sudah bergabung Manjani Mutia, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Aceh, yang sekaligus mahasiswa berprestasi. Bagaimana beliau menjalani perkuliahan sehingga jadi mahasiswa berprestasi, langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Manjani Mutia. Assalamualaikum, Manja. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kami di Inggris sudah mulai musim gugur. Jadi udaranya itu makin dingin walaupun belum minus. Ya. Hari ini libur Di ya di sini Indonesia ya? Gimana? libur. Hari ini memperingati Maulid Nabi Pak. Iya, iya. Di Indonesia lagi Jadi musim apa? tanggal merah. Musimnya musim hujan nih Pak. Musim hujan Udah ya? mulai musim hujan. Ya, Ya, oke, mudah-mudahan sehat walafiat dan dilancarkan kuliahnya. Ini ngomong-ngomong udah semester berapa? udah semester 5 Pak. Semester 5 ya? Ya. Diploma S1? S1 diploma 4 Diploma setara 4. sama S1. Ya, Ya, setara dengan S1. Jurusan apa? jurusan kesehatan gigi Pak di Poltekkes Kemenkes Aceh. Kesehatan gigi, kesehatan gigi ya. Bisa Ya. diceritakan ke teman-teman apa motivasinya mengambil jurusan kesehatan gigi dan Poltekkes Kemenkes Aceh? Ya, sebelum itu kenapa memilih jurusan kesehatan gigi dan mengapa memilih Universitas Poltekkes Kemenkes Aceh ini? eh, kita kembali di background belakang bahwasannya Menjani itu SMA itu lulusan dari jurusan IPA. Nah, jadi dari bangku SMA pun udah em, berniat untuk masuk ke dalam ruang lingkup kesehatan. Nah, ingin sekali menjadi bagian dari tenaga medis nih. Nah, pada saat pemilihan SNPTN, Manjani pertama tidak memilih jurusan kesehatan gigi, namun memilih jurusan farmasi. Namun karena sengitnya persaingan yang membuat Manja tidak lulus di sana. Nah, namun tidak memutuskan semangat dan harapan, Manja mencari alternatif lain dengan jalur prestasi. Pas kali pada saat itu Poltekkes Kemenkes Aceh buka jalur prestasi nih Pak, PMDP. Nah, dengan nilai raport yang ada dan prestasi-prestasi yang ada, Manja daftarlah di Poltekkes Kemenkes Aceh karena Poltekkes juga salah satu universitas terbaik di Aceh, terkhususnya pada bidang kesehatan. Nah, makanya memilih universitas tersebut. Terus, mengapa memilih jurusan kesehatan gigi? Pertama, menjadi ingin masuk pertama ke S1 atau secara setara dengan diploma 4. Nah, kemudian setelah memilih itu, lihat-lihat nih, oh jurusan kesehatan gigi itu akreditasinya itu bagus. Jadi cobalah daftar ke situ melalui jalur prestasi. Alhamdulillah setelah pengumuman menjadi dapat peringkat satu nih jalur prestasi undangan di Poltekkes Kemenkes Aceh. Dan menerima eh, menjadi mahasiswa baru di sana. Dan alhamdulillah diterima dan sekarang Ya, sudah semester 5 ya Manja, Manja ya. ya. Bagaimana setelah 5 semester menjalani perkuliahan, kegiatan di kampus, di luar kampus? Wah, alhamdulillah lancar hingga sekarang ya, walaupun banyak dengan praktek-prakteknya diimbangkan dengan teori-teori, tapi alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja, Pak. Lancar ya, alhamdulillah ya. Selain kegiatan belajar di kelas, apalagi kegiatan Majani di kampus? Biasanya selain pelajaran di kelas, Manjani pernah mengikuti yang namanya mencalonkan diri menjadi
paslon presiden mahasiswa di Poltekkes Aceh nih Pak pada Wah, tahun luar biasa. 2023 kemarin ya. Iya, iya. Jadi, jadi menjadi sebagai wakil calon presidennya. Cuman ya belum rezeki, belum terpilih menjadi presiden Poltekkes Aceh. Ada berapa calon waktu itu? Selain ya, Ada berapa calon? kemarin tuh ada dua calon Pak. Berarti satu paket ya, presiden dengan Ya, wakilnya. wakil ya. Presiden wakil. Cuman ya belum rezeki, belum terpilih. Selanjutnya, em, selain itu juga aktif dalam ikut lomba-lomba. Jika ada lomba yang diutus dari kampus, bawa nama jurusan, biasanya menjadi direkomendasi untuk ikut. Tergantung bakatnya di bidang apa. Tapi itu tadi keren loh. Jadi sebagai calon presiden, wakil presiden ya, Ya, walaupun akhirnya kalah dengan calon yang lain. iya. Raihan suaranya bagaimana waktu itu? Eh, kalahnya tuh kita udah melakukan tes ngaji juga, kita udah melakukan debat juga kayak gitu. Cuman ya pas pemilihan suaranya mungkin lebih banyak ke paslon yang Yang lain. satunya lagi. Ya, Jadi ada debat, kemudian ada tes baca Al-Qur'annya juga. tes ngajinya juga, ya tes Ya, wawancara ilmu pengetahuan juga ada. ya kurang lebih kayak kepala daerah di Aceh lah ya, Manja ya. Iya, Jadi ada tes iya. baca Al-Qur'annya juga. Yang Tapi itu berpengalaman. lagi-lagi luar biasa, keren. Karena nggak semua mahasiswa mampu dan punya keberanian untuk mencalonkan diri. Dan itu Hmm, pengalaman berharga tentunya. Berarti ini Manja aktif juga di kelas. aktif, Kalau lumayan kalau aktif Pak. ya kalau di kelas sebagai apa? Apakah ada pengurus kelas, kemudian terlibat di sana, kemudian di organisasi mahasiswa di kampus tadi, walaupun misalnya dalam kontestasi tadi tidak terpilih, apakah diikutkan di pemerintahan mahasiswanya? Kalau di kampus organisasi menjadi kurang ngikutin Pak. Lebih fokus ke bidang akademiknya aja. Ya. Dan tadi disebutkan ikut berbagai lomba. Bisa Hmm. diceritakan ke teman-teman lomba apa saja yang diikuti, kemudian raihan prestasinya? Ya, jadi untuk masalah perlombaan menjadi udah masuk ke berani ikut kompetisi itu sejak SMP, TK malahan. Cuman kalau TK Hmm. lebih ke ranah mewarnai, lebih ke ranah menggambar gitu kan. Makin lama, makin SD ya rasa ingin tahu bermacam lomba itu pasti ada. Misalnya kalau di ngaji, masalah keagamaan itu juara lomba tilawatil Quran, juara dua tilawatil Quran, juara pidato agama, dan juga juara satu. Terus lebih kalau ke SMA udah meningkat mengikuti lomba Olimpiade Kalau seperti SMP, Olimpiade Sains. Kalau SMP lebih seperti tadi juga tilawatil, kemudian lomba pembacaan doa, doa harian seperti itu. Lebih ke religius, hmm. tidak fokus kepada akademinya. Nah, masuk ke SMA, baru nampak nih kalau kawan-kawan tuh oh bersaing nih dalam akademi itu membuat motivasi tuh kayak wah aku juga harus ikut nih lomba-lomba seperti itu. Makanya muncullah kayak seperti pernah ikut duta duta pelajar sadar hukum Kota Banda Aceh. Namun belum rezeki, belum menang Pak. Kemudian ikut kompetisi Olimpiade Sains seperti kimia, biologi, matematika, dan lain-lainnya. Kemudian juga dalam bidang kesenian, bergelut di bidang puisi nih. Kemarin Manja pernah ikut lomba puisi bahasa Aceh, tingkat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu juara satu dan juara favorit. Seperti itu. Ya, Kemudian meningkat ke bidang perkuliahan. Di perkuliahan juga ikut lomba klub video edukasi kesehatan tingkat nasional.
yang diselenggarakan memperingati Hari Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Aceh yang ke-22 itu dapat juara satu juga, Pak. Ya, selain itu, pas mahasiswa ini selama 5 semester ini, kegiatan apa lagi yang diikuti lombanya? Ya barusan bulan kemarin dapat juara medali perak Olimpiade Biologi tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau yang SMA tadi, itu mulai dari tingkat sekolah, kota Banda Aceh sampai tingkat nasional. eh Sistem Olimpiadenya ini langsung ke nasional menjadi Pak, soalnya online. Hmm. Jadi ada suatu lembaga kayak gitu, dia membuat lomba kayak gitu Hmm. tingkat nasional seluruh SMA. Kita bisa daftar di situ. Jadi banyak kompetisi-kompetisi dari bidang-bidang apapun. Ya, berarti lingkupnya nasional ya. Mm-mm. Dan dari cerita Manja tadi, sebelum kuliah ini secara garis besar kan tiga nih. Jadi agamanya oke, kemudian Ya, seninya juga ada, dan akademiknya juga bagus. Jadi buktikan dengan tadi raihan prestasi dari sekolah itu, waktu pas sekolah sampai SMA ya. Nah, ini kita cerita ke kuliah. Jadi lomba tadi itu raihannya seperti apa? Dapat medali apa? kalau misalnya di perkuliahan sejauh ini lomba puisi tadi, lomba puisi, eh, kemudian lomba olimpiade itu memang ada medalinya dan sertifikatnya juga. Kemudian yang bawa nama Poltekkes Kemenkes Aceh itu di ajang lomba video edukasi kesehatan yang bawa nama Poltekkes. Sedangkan yang Olimpiade bawa nama sendiri Pak. Tapi Ya, nama keseluruhan juga ikut di belakang. itu yang pribadi tadi sendiri Olimpiade apa? Ya, Olimpiade Biologi. Biologi ya. Ya, Oke, bisa diceritakan lebih lanjut ke teman-teman yang menonton podcast kita. Jadi yang video tadi itu, yang videonya apa, kemudian eh, penilaian seperti apa. ya. Dalam mengikuti lomba video edukasi ini, pertama menjadi rekomendasi nih Pak dengan dosen. Jadi dosen bilang, Menjani kamu public speaking-nya agak sedikit bagus. Coba kamu ikut video edukasi ini, mungkin bisa mengedukasi para masyarakat tentang video kamu kayak gitu. Ini judulnya, ini temanya, coba kamu bikin videonya seperti itu, Pak. Jadi pada saat itu videonya itu tentang stunting. Nah, Hmm. jadi temanya itu stunting. Jadi kita bisa membuat video eh, boleh animasi, boleh berupa video ajakan kita yang pemeran di sana gitu mengenai stunting. Jadi pada saat itu udah buat video lombanya, udah melalui rekaman, editing, dikirim, dinilai oleh para juri, dan pada saat pengumuman perayaan Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Aceh yang ke-22, Alhamdulillah terpilih Pak jadi juara satu. Keren ya, hebat ya. Dan temanya kan sudah ditentukan tentang Ya, stunting. Manjani mengangkat kasus stunting di Aceh karena ini kuliahnya di Aceh. ya, 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 dari hasil penelitian penelitian Manjani yang ya. kemudian Ya. divideokan dalam bentuk video edukasi, ini seperti apa keadaan stunting di Aceh? Jadi Menjani nggak lebih fokus ke dalam meneliti, cuman mengambil hasil riset yang udah ada, Oke. Menjani padukan dengan bagaimana cara tindakan Menjani Mhm. dalam melakukan pencegahan stunting tersebut ya gitu. Jadi Menjani di situ memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat bahwasannya hal-hal ini loh yang dapat menyebabkan anak itu stunting. Hal-hal ini loh yang dapat mempengaruhi tentang postur badan anak yang mengalami stunting. Kemudian tindakan apa aja yang dapat kita lakukan sebagai calon ibu untuk dapat menjaga
anak itu terhindar dari stunting. Lebih ke poin-poin itu sih, Pak. Oke, ini anggap podcast kita ini bagian dari edukasi sekaligus, karena ini penontonnya nanti masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Berbicara stunting tadi, ini stunting ini apa yang mesti kita lakukan untuk mengantisipasi dengan situasi sekarang ini sebagai langkah antisipatif Ya, seperti yang stunting Manja di sebutkan Indonesia. tadi. Ya, Ya, jadi antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum kita menjadi seorang ibu, kita nih sebagai wanita itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita minum tablet tambah darah nih yang pertama. Jadi dalam pencegahan stunting, menjadi ada jelasin di video yang pertama itu para remaja putri itu harus mengonsumsi tablet tambah darah agar ketika nanti menjadi seorang ibu dan akan mengalami kehamilan itu tercukupi. Nah, di sana. Kemudian pada saat udah ada anak itu sendiri, di situ juga harus melakukan perlengkapan gizi, memenuhi kebutuhan gizi pada saat awal kehamilan dan 1.000 hari kehidupan bayi. Nah, kemudian yang ketiga, pemenuhan gizi pada saat anak selesai ASI, MPASI. Jadi setelah anak udah selesai ASI, ada lakukannya MPASI itu makanan yang dipilih juga makanan yang harus bergizi. Kemudian menjaga lingkungan sekitar anak, seperti menjaga lingkungan dari sampah, kemudian menghindari anak-anak tersebut untuk bermain di lingkungan yang kotor, seperti itu. ya, ini langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Artinya kan ini harus mengedukasi kedua pasangan nih, calon Iya, suami dan calon istri. Karena kan awal untuk ya bagaimana anak kita cerdas, sehat, ini kan gak terlepas dari memilih pasangan aja. Ya nggak sih? Gak iya, terlepas dari memilih pasangan, bagaimana program begitu kan. Dan saat mengandung pun ini bagaimana memperhatikan gizinya tadi. Yang iya, ini yang ya mudah-mudahan melalui podcast kita ini jadi pemikiran banyak pihak terutama pemangku kepentingan untuk mengambil langkah antisipatif ini karena kan tidak serta-merta stunting ini muncul ketika memang faktor sebelumnya itu tidak diperhatikan dengan baik. iya, Karena kan ya sesuai dengan kebutuhan lomba tadi, lebih iya, bagaimana mengedukasi langkah antisipatif yang bisa dilakukan. Ya. Dan ini kan tadi berbicara pranikah, kemudian saat program calon ibunya mesti bagaimana, dan ini tidak kalah penting ya calon bapaknya juga. Ini iya, buat teman-teman yang rencana menikah ini penting sekali karena seperti saya sebutkan ya ini bagaimana anak kita sehat, cerdas ya bermula dari memilih pasangan yang sefrekuensi. Nah, tentu iya, setelah menikah bagaimana merencanakan kehamilan, gizinya, iya, setelah lahir dan seterusnya ya. Kemudian iya. di samping video edukasi tadi kan tadi ada Olimpiade juga. Nah, kalau itu seperti apa lombanya? Kemudian materi lombanya. Itu lombanya daftarnya secara online Mhm. melalui website. Jadi Manja itu sering buka searching di Instagram. Jadi mana nih lomba-lomba yang dibuka gitu. Terus daftar, ikutin ujiannya menggunakan laptop atau HP. Terus nanti setelah menjawab, nanti keluar hasil pengumumannya seperti itu. Ya, ya, Dengan pengumumannya, peringkatnya, ya. Dan ini positif sekali, Manjani, karena selagi mahasiswa ada kegiatan lomba, ada kegiatan organisasi, ada pengembangan, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ini sayang sekali. Karena kan yang seperti ini nggak bisa diulangi ya. iya, Ya, kesempatan dan umur terus bertambah. Ya,
Kalau nanti sudah S2 kerja tentu tantangannya udah beda lagi. Beda lagi, ya. Iya, kan tadi ikut lomba dan juara ya di kampus sampai diutus ke tingkat nasional. Ada nggak sih reward dari kampus sendiri, Manja? Wah, alhamdulillah ada nih Pak. Saya sebagai salah satu mahasiswa prestasi di bidang non-akademik, jadi mendapatkan beasiswa dari kampus, dari jurusan. Jadi alhamdulillah udah 2 tahun belakangan ini dapat beasiswa. Ya, beasiswanya itu dalam bentuk apa? Penggratisan Dalam, SPP kah? Atau berupa keringanan pengurangan SPP atau seperti apa? dalam bentuk uang. Jadi uangnya itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan dalam Good. perkuliahan. Oke. Terus, selain dalam bentuk uang, ada lagi hadiah yang Udah itu aja. diberikan kampus? Biasanya setiap kenaikan semester ada berupa penghargaan sertifikat. Jadi biasanya nanti ada apel seperti upacara. Jadi kami yang mahasiswa berprestasi yang bawa nama jurusan itu biasanya dikasih bentuk penghargaan sertifikat berupa Dan, sertifikat. dan itu diumumkan saat acara itu. Iya, Tentu ini kan bangganya luar biasa. Makin memotivasi bagaimana untuk terus berprestasi ya, Manja ya. iya, benar. Terus apa lagi nih kegiatan di kampus? Apakah ada penyuluhan ke masyarakat dari kampusnya, dari prodinya? Ada. Kemarin sempat melakukan penyuluhan untuk memenuhi mata kuliah pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Mhm. Jadi kami di situ dibagi tim, kelompok. Jadi satu tim itu berisi 10 orang yang dimana ditempatkan ke desa-desa. Jadi kemarin menjadi sempat dapat desa Atas Pahlawan yang dimana di sana melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu kader Ya, di kantor suci. Ya. Nah, jadi di sana dihadiri oleh ibu-ibu kader yang biasanya membuka posyandu di desa itu. Nah, jadi beri penyuluhan di sana mengenai tentang kesehatan gigi dan mulut. ya, Bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana cara me- mengantisipasi dan makanan apa yang boleh dikonsumsi nih, makanan apa yang baiknya tidak dikonsumsi. Gitu. ya. Karena Manjani jurusan kesehatan gigi dan mulut, Iya. dan ini sudah semester 5. Bagaimana kondisi di Aceh sendiri mengenai gigi dan mulut ini? Kalau masalah kesehatan gigi di Aceh, kita lihat lubang gigi ya, atau kami bisa bilang itu karies, itu masih cukup tinggi. Indonesia Hmm, aja masih karies gigi atau lubang gigi itu masih mengalami peningkatan di sini di Indonesia ya, apalagi di Aceh. Banyak kita lihat juga anak-anak giginya udah bolong gitu, masih kecil bolong. Rupanya kebiasaan yang salah yang tercipta di sana. Dan eh, ketika ditanya gimana di perawatannya ketika di rumah, kami cuma sikat gigi aja. Gimana cara sikat giginya? Banyak yang salah. Cara hmm, melakukan penyikitan giginya, cara menggerakkan pasta giginya itu salah. Pemilihan sikat giginya, bahkan cara pengolesan odolnya itu eh, butirannya batu sebanyak apa itu juga masih salah rata-rata. Ketika melakukan penyuluhan ke desa kemarin, nampak ibu-ibu yang berkumpul atau masyarakat di situ banyak bertanya seperti kami udah melakukan sikat gigi, kami udah melakukan kebiasaan yang baik menurut kami, tapi kenapa ya giginya masih bolong? Kenapa ya giginya tuh makin sakit gitu? Setelah diberitahu, setelah diberi pemahaman, rupanya baru sadar, oh di sini salahnya, oh di sini salahnya. Makanya kadang dapat kita simpulkan bahwasannya, oh berarti masih kurang loh angka kesadaran masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. ya, jadi kesadarannya masih kurang karena memang pemahamannya kurang.
Iya, Ini artinya kan tugas manja sama teman-teman besar ini berat. iya, Bagaimana terus mengedukasi ini? iya. Ya, kira-kira selain dari kampus, dari jurusan, secara pribadi barangkali melalui media sosial, ada gak sih bikin-bikin konten-konten ya semacam penyuluhan katakanlah atau edukasi singkat manja sendiri untuk merawat gigi bagaimana, menjaga kesehatannya. Kalau video yang dipublikasi itu eh, cuman stunting tadi aja, nggak ada yang Hmm, ranah gigi belum. Tapi kalau misalnya kayak kita tuh bertemu sama orang gitu kan, ada tanya-tanya tentang masalah gigi, kadang suka kasih tahu juga gitu, sedikit ilmu, sedikit edukasinya gitu. ya. Dan tadi yang tertinggi kan gigi berlobang. Terus Iya, apalagi nih kebanyakan kasusnya di masyarakat? gigi berlubang, kemudian gusi atau kita bisa bilang ke kedokteran itu gingivitis. Jadi peradangan pada gusi. Ya, itu Nah, penyebabnya? peradangan pada gusi itu bisa disebabkan karena imun ya, misalnya ketahanan tubuhnya bisa jadi karena penyakit sistemik bawaan seperti udah ada penyakit DM sehingga gusinya itu lebih meradang lagi seperti itu. Ya, melalui podcast kita ini, karena ini penting ya, dan Manja selaku mahasiswa kesehatan gigi, bagaimana cara merawat gigi yang benar dan masyarakat harus seperti apa nih? Ya pasang giginya, nyikatnya, bisa nggak disampaikan secara singkat? Ya, jadi kalau dalam melakukan sikat gigi itu dianjurkan 2 kali Hmm, sehari, sesudah makan dan sebelum tidur. ya, Nah, jadi kalau dalam penyikatan gigi itu, kalau di lebih bagus dari atas dulu, hmm, baru ke bawah. Karena kalau kita sikat bawah dulu, itu nanti ketika sikat di bagian atas, otomatis kotorannya itu turun lagi. Jadi sikat lagi seperti itu. hmm, Kemudian cara kita melakukan penyikatan pun tidak boleh kuat. Biasanya nih bapak-bapak tuh kuat-kuat ya asal gitu udah gitu. Itu iya, tidak dengan tekanan yang ekstra gitu kan. Itu tidak boleh sebenarnya. Banyak di situ juga kami beri pemahaman kan kepada bapak-bapak pada saat penyuluhan kemarin. Eh, Lakukanlah dengan perlahan, dengan lembut saja, tapi pastikan bersih gitu. Kalau hmm, memang tidak sampai ke sela-sela, dibantu dengan benang tadi. Karena nggak ya, mungkin semua kotoran sikat itu itu masuk lepas ya, ke ya, sela-sela. ya, Jadi ya itulah tadi dibantu dengan benang dental floss tadi. ya, Kemudian kalau untuk sikat giginya diusahakan pilih yang bulunya lembut kalau untuk anak-anak. Kemudian penempatan pastanya itu sebiji jagung aja hmm. Oh nggak usah panjang kalau ya? untuk anak-anak. Kalau Nggak untuk nggak dewasa usah nggak usah terlalu panjang. panjang biasa. Ya nggak usah penuh Hmm. setengah pasta gigi untuk orang dewasa boleh, tapi kalau anak-anak sebutir biji jagung kecil bisa. Ya, oke. Jadi itu tadi dari atas ke bawah, Mm. kemudian eh, tadi lembut Tidak ya, usah terlalu kuat. ya tidak usah terlalu kuat. Kemudian di sela-selanya dibantu Bersihkan. bersihkan pakai benang gigi ya. Ya, Nah kalau kami di sini begitu, Anjani. Jadi ya, sudah sikat gigi, siap makan, bahkan bisa lebih dari 2 kali sehari. Jadi siap makan di sikat gigi, nah terus di sela-selanya itu biasa dibersihin pakai benang. Karena kalau enggak kan ya, bau ya, lama kan ya, bikin nyangkut. busuk. Hmm, nyangkut Iya, kan? betul. Iya, Apalagi kalau misalnya sudah ada bolong sedikit, iya, ya betul. itu kan kita nggak ngeh tuh, makan aja nggak istirahat giginya. Iya. Oke,
Terus ini sudah semester 5, eh D4 sampai semester berapa? 8. Sama Semester seperti saya. 8 Semester sama. 8 ya. Oke, Ya. berarti ini masih ada 3 semester lagi. Nah, ini kita cerita SMA. SMA Manjani di mana? Di Banda Aceh juga dulu. Ya, di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Ya, tadi kan sudah diceritakan sepintas bahwa saat SMA juga aktif ikut lomba dan dapat pengiriman tentu karena memang secara akademik bagus. Artinya terbilang siswa berprestasi juga. Ya, Pak. Tadi jaringannya putus. Ya, jadi kan tadi SMA kan pengiriman. Ya artinya kan Ya. siswa Mm, berprestasi. Ikut lomba juga yang ini ya. secara akademik concern memang. Kalau ikut Ya. lomba dan nggak lepas dari siswa berprestasi juga. Bisa diceritakan Ya. lebih lanjut saat SMA itu bagaimana kegiatan di sekolah? Kalau kegiatan di SMA itu Manjani lebih ke akademinya. Ya fokus ke Jadi situ ya. Hmm. dalam proses belajar mengajar itu harus lebih aktif, kemudian lebih sering tampil dan juga dalam pengerjaan tugas itu diusahakan maksimal. Karena dalam kita melakukan untuk mendapatkan siswa prestasi untuk dapat undangan itu nilai akademisnya harus tinggi dari siswa-siswa yang lain. Nah, jadi kemarin tuh Manjani dapat peringkat 10 besar dari seluruh siswa kelas 12. Di Ya, situ em, tekun dalam belajar. Jadi dalam belajar itu Manjani selalu menggunakan 4 metode. Yang pertama itu pertama melihat melihat bagaimana cara guru, cara dosen itu memperagakan. Yang kedua itu mendengar, bagaimana dosen itu menjelaskan, bagaimana guru itu menerangkan, dan apa-apa aja yang penting. Karena semua yang diucap oleh dosen, oleh guru, itu pasti mempunyai ilmunya. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu mencatat. Nah, jadi apa yang udah kita lihat, udah kita dengar, itu kita catat. Jadi poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen atau guru itu jika lupa itu udah ada nih catatan Manjani yang bisa Manjani baca-baca lagi. Terus kita yang terakhir itu memahami. Setelah kita udah melihat, mendengar dan mencatat, itu kita bisa memahami dengan cara melakukan evaluasi ulang di rumah. Kita bisa belajar ulang di rumah. Jadi poin-poin yang perlu udah kita catat tadi, jika tidak detail dijelaskan oleh guru, itu bisa kita cari sendiri lagi di rumah. Bisa kita kaji sendiri lagi, sehingga kita lebih paham. Seperti itu. ya, itu pentingnya mencatat dan mengulang lagi di rumah. Karena kalau Iya, misalnya sekedar dengar atau lihat, ini kan nggak, ya walaupun terekam, tapi bisa jadi lupa ya. iya betul. Ya, dan tadi kan banyak sekali lomba yang diikuti waktu pas SMA itu. Ada nggak Iya, kasusnya ikut lomba tapi Manjani nggak menang? Sempat kecewa gitu. ya ada. Itulah lomba Ya, DITA, Duta Pelajar Sadar Hukum Kota oke. Banda Aceh. Ya, itu Jadi kenapa Manjani sampai pernah sampai gagal itu kenapa? jadi pernah ikut lomba itu diutus dari sekolah, udah latihan berminggu-minggu, Ya, nggak pulang, siang di sekolah, buat skrip. Itu ada 4 materi yang harus kami hafal tentang wawasan kebangsaan, narkotika, korupsi, satu lagi tentang undang-undang teknologi. Nah, hmm, jadi dari keempat materi itu harus dihafal. Jadi sampai di perlombaan itu kocok lord. Jadi ngambil. Jadi kemarin Manjani dapat tentang wawasan kebangsaan. ya, Nah, pas ditanya oleh juri, ada yang nggak bisa menjawab. Kurang inilah, kurang ngena, kurang ya, signifikan. ya, Nah, ya, mungkin itu yang membuat gagal atau sedikit kecewa karena saya udah belajar, saya udah baca sebelumnya, tapi lupa, gitu, Pak, blank. ya. Sampai di patung, ya,
Dan itu jatuhnya berarti waktu pas wawancara itu ya. Waktu pas ditanya tentang wawasan kebangsaan. Iya, pas tanya jawab oleh jurinya. Ya, masih ingat yang ditanyakan apa waktu itu tentang wawasan kebangsaannya? Tentang hukum kanun di Aceh. Hukum Hmm, kanun, ya. oke. Yang seperti Ya, yang hukum seperti kanun. Seperti yang misalnya ada hukum cambuk bagi yang berzina gitu. Atau hukum rajam yang berlaku di Aceh. Itu kurang mendalami. Jadi tidak bisa jawab ya, pada saat itu. oke. Dan tadi dengan berbagai prestasi ada dapat medali apa aja medali emas, perak, perunggu ya dari lomba Iya, tadi dan sempat gagal juga. Sempat gagal tentu perasaan sedih ada, kecewa ada. Dan tadi saat ada. tanya jawab dari situ apa pelajaran yang Manjani petik terutama saat menghadapi wawancara tadi itu. Pelajaran yang bisa diambil itu mungkin lebih ke diri sendiri. Kenapa nggak terlalu mempelajari atau terlalu cepat mengucapkan suatu perkataan. Jadi di situ sebenarnya menjadi spontan mengucapkan kanun. Nah, karena mengucapkan kanun, jadi membuat juri ini bertanya, bertambah gitu. Seperti kamu tadi mengucap kanun. Coba kamu jelaskan bagaimana kanun di Aceh. Undang-undang berapa yang berkaitan dengan kanun di Aceh seperti itu. Jadi, jadi tidak mendalami lagi gitu. Jadi seharusnya uh, dapat diambil pelajaran jika kita tidak menguasai suatu ilmu, lebih baik jika kita tidak tahu kebenarannya, pelajari lagi. Baru kita bisa mengeluarkan ilmu itu. Karena semua ilmu itu pasti nanti akan ditanya nih pertanggungjawabannya. Dari mana kamu dapat informasi itu? Siapa yang bilang? Seperti itu. Ya, ya artinya kalau saya simpulkan, ini kan pemahamannya masih belum mendalam tentang isu yang Mhm. diwawancarai tadi. Itu, ya. Dan jawabnya spontan, ya kan? Mhm. Ketika Ya. didalami, justru Manjaninya jadi blank ya. Iya, Jadi betul. blank, gugup, ini mau jawab apa. Dan secara Iya. bahasa tubuh itu kan ditangkap oleh pewawancaranya, interviewernya, wah ini nggak menguasai nih. Iya, betul. Ya, dari situ ya ada pelajaran penting gimana ke depannya bisa lebih siap ya. Nah, kemudian ada Mhm. lagi nggak ikut lomba atau kegiatan apa yang Manjani juga sempat gagal, yang itu memberikan pelajaran penting buat Manjani. Hmm. Hmm. Sejauh ini duta tadi lah Pak paling berkesan. Ya, Duta ya, tadi ya. paling berkesan. Ya. Sejauh Dan itu. itu waktu pas diambil pertanyaannya apa muncul pula yang wawasan kebangsaan. Mungkin kalau isu lain lebih menguasai ya. Iya. Iya. Ya artinya lagi-lagi ketika memang dibahas isunya apa, kita mesti benar-benar menguasai. Termasuk untuk Iya. persiapan wawancaranya, bagaimana setenang mungkin. Jangan sampai terlihat gugup. Karena kalau misalnya udah gugup, ya itu bisa buyar itu. Mm-mm. Ya, kalau Iya, SMP, betul. SD di mana dulu? Di, di Banda Aceh pastinya ya. SD, SMP. Betul. Ya, Iya. kalau SMP di SMP Negeri 2 Banda Aceh. kalau SD-nya, Kalau kalau SD di SD Katika. SD Katika 1 Banda Aceh. ya. Manjani sendiri bersaudara berapa orang? Bersaudara bertiga, menjadi anak pertama, ada dua adik, satu perempuan, satu laki-laki. Gimana jadi anak pertama? Wah,
Ini kan ini kan pas Menggantikan peran segala peran. ya menggantikan orang tua dalam tanda kutip ya. Jadi Iya, ini kan iya, jadi role model utama buat adik-adiknya. iya Nah, betul. jadi enaknya jadi anak pertama dan gak enaknya apa sih Manjani? Yang enaknya itu pertama semuanya serba baru. Ya, Semuanya serba baru. karena yang pertama. Iya, semuanya serba baru itu yang pertama. Kemudian eh, lebih diprioritaskan karena mungkin kebutuhan Manjani kan beda dengan kebutuhan adik-adik. Ya, ya. Yang Manjani lebih penting, lebih butuh ya Manjani duluan seperti itu. Yang nggak enaknya sebenarnya bukan lebih nggak enak, cuman lebih terkejut aja. Wah, rupanya menjadi anak pertama tuh seperti ini loh. Jika ibu lagi tidak ada di samping adik-adik, Menjani harus berperan sebagai ibu yang dapat mengajak adik-adik, yang dapat memberi arahan, eh, omelan kepada adik-adik, memberitahu gitu kan. Kemudian jika ayah tidak berada di samping kami, adik-adik, itu Menjani juga harus sigap, harus menjaga keamanan adik-adik, harus membuat adik-adik itu nyaman gitu. Hmm, karenanya jadi Jadi sosok penting. konflik Ya, ya. jadi sosok penting, jadi role model. Ya, kalau Mm-mm. misalnya Manjaninya benar, pas, berprestasi, ya insya Allah adik-adik juga akan ngikut ya. Ikut ya. Ya, ini adik-adiknya rewel nggak sih? Usil nggak sih kalau di rumah? Oh, kalau Usil lebih ke yang laki ya, yang Atau atau terakhir atau karena juga jangan-jangan Manjani yang ngusil, ngusilin adik-adik? Enggak. iya Usilin juga kadang-kadang kalau lagi bosen kita kita ganggu. Cuman aman, adik-adik bisa diajak diskusi juga, adik-adik juga paham kalau misalnya kakaknya lagi belajar, adik-adik diam dulu kayak gitu. Ya itu hal yang biasa sebetulnya kita bersaudara ya. Iya, Usil, kadang cekcok dalam tanda kutip, salah paham. Ya bagian iya dari betul. dinamika itu sekaligus untuk saling mendekatkan, saling mengerti, saling paham. Ya karena kalau nggak ada Iya, begitu juga, nggak ada juga warnanya dan nggak akan ada cerita masa depan. iya betul. Jadi kalau udah berjauhan, ini kan jadi saling ngangenin gitu Manjani. Iya. Kalau orang tua sendiri pekerjaannya apa Manjani? Kalau orang tua sendiri pekerjaannya ayah guru, Mhm. PNS. Kalau misalnya ibu kerjanya di kantoran juga di Ya, dua-dua Departemen PNS Tenaga ya, Kerja. Ya, dua-dua PNS. Bagaimana ayah sama ibu mendidik Manjani dan adik-adik? Nilai apa yang ditanamkan ke Manjani, ke adik-adik yang lain? ya. Kalau dari ayah sendiri itu lebih ditekanin bagaimana Manjani itu bertanggung jawab, Hmm, bagaimana Manjani itu disiplin, bagaimana Manjani itu dapat memanage waktu gitu. Jadi waktu yang ada itu jangan disia-siakan, apalagi masa muda. Ayah selalu bilang seperti itu. Kemudian bagaimana ayah itu selalu memberikan arahan, bagaimana kamu dapat eh, apa, dapat bersosialisasi di masyarakat, tidak takut, dapat menjadi diri kamu sendiri, seperti itu. Ayah lebih ke arah menjadi independen dan menjadi leaders, pemimpin. Ayah lebih hmm, ke situ. Tapi kalau ibu eh, juga support, ibu support dengan kasih sayangnya, ibu support dengan selalu ada, selalu setia menemani lomba kemanapun sampai naik panggung, ibu selalu ada. Kemudian tidak lepas ya dari doa kedua orang tua. ya, ada nggak hal yang paling berkesan yang sampai sekarang itu nggak Manjani bisa lupakan dari sosok ayah dan ibu tadi?
dalam hal menanamkan nilai tadi, mendidik, mendampingi. Ada, jelas ada ya. Karena em, untuk di titik sekarang ini Menja seperti lebih pede, lebih percaya diri ketika terjun di masyarakat. Itu menjadi rasakan kali di dunia perkuliahan. Eh, ada sebagian orang mungkin kurang percaya diri untuk tampil di depan umum. Tapi dengan em, nilai-nilai yang udah ditanamkan tadi dari rumah, itu membuat Manjani lebih percaya diri untuk terjun ke lapangan. Apalagi dalam memberikan penyuluhan tadi, memberikan edukasi tadi kepada masyarakat, itu nilai tanggung jawab, nilai kepemimpinan, jiwa sosialisasi itu terpakai di sana. Ya, karena bagaimanapun kita bisa di luar itu kan nggak terlepas dari dalam sendiri. Ya artinya Iya, dimulai dari keluarga, bagaimana pembiasaan itu dikuatkan dari kecil ya. Ya, yang lain ada yang sangat berkesan dari sosok orang tua. setianya ibu mendampingi. Jadi ketiga kami yang selalu ikut lomba kemanapun, itu ibu sama ayah tuh selalu dampingi kemanapun. Jadi ketika seperti adik ikut lomba ke keluar Banda Aceh, itu ayah sama ibu nggak lepas. Dampingi, walaupun perginya bareng gurunya gitu. Tapi rasa em, ingin terus mendampingi itu sangat kuat. Jadi seperti terharu ya juga kadang-kadang kayak lihat wah orang tua tuh menyempatkan waktu kayak gitu bahkan sampai libur pekerjaannya demi mendampingi anaknya kayak gitu. Itu yang kemudian makin percaya diri, Iya, yakin dengan pendampingan dan kehadiran orang tua tadi. Walaupun iya benar. sampai meliburkan diri begitu, yang terpenting ini bagaimana hadir untuk anaknya. Mm-mm. Gitu ya, Manjani ya. Ya, betul. Oke, baik. Ini luar biasa. Dan ini sebelum kita closing, Manjani, pesan buat Ya. teman-teman yang menonton podcast kita ini. Jadi pesan yang dapat Manja sampaikan buat teman-teman semua, jangan putus asa, tetap semangat, karena seperti hadis yang mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang dimana orang yang beriman dan orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tanpa iman itu adalah kita bisa menjadi orang yang tersesat. Kalau iman tanpa ilmu kita bisa menjadi keliru. Maka dari itu buat teman-teman sekalian sama-sama kita menggapai cita-cita, kita banggakan kedua orang tua kita agar masa depan kita menjadi indah. Ya, khusus buat ayah ibu. Ada yang Iya. disampaikan? Buat ayah ibu mungkin terima kasih udah membimbing kakak, menuntun kakak, menuntun manja sampai saat ini, sampai di titik ini, hingga sampai sekarang ini, itu semuanya tidak lepas dari doa ayah dan ibu. Oke. Kalau plan ke depannya ini kan sudah 5, 3 semester lagi. Plannya Hmm. sebelum kita tutup, Plannya insya Allah jika ada rezeki dan umur panjang lanjut S2. lanjut S2 di dalam, di luar negeri. Rencananya di dalam, di Semarang, di Poltekkes Kemenkes Semarang sesuai dengan jurusan terapis gigi. Ya, memang kalau memang sudah ada plan seperti itu, saran saya selagi muda ya dan fresh graduate nantinya ada kesempatan langsung lanjut
Karena nanti kalau sudah terikat kerja, belum tentu pimpinan dan tempat kerjaan kita mendukung untuk Iya, pengembangan dalam bentuk studi. Apalagi nanti kalau sudah nikah, ya bukan berarti menikah itu menghambat, bukan. iya, Persoalannya tidak semua suami itu mensupport istrinya. iya Dan betul. seperti yang Manjani sampaikan tadi, bagaimana mencegah stunting dalam kasus ini juga ya kita, bagaimana pasangan kita. Jadi eh, ke depannya kalau misalnya menyangkut pengembangan diri, studi, nah ini kan nggak terlepas dari dukungan suami atau istri. Dan Iya, yang tidak kalah penting, Manjani, karena kesempatan nggak dua kali, kemudian umur terus bertambah, makin bertambah umur, konsentrasi itu semakin menurun. iya betul. Nah, seperti kami nih ke Inggris ini, itu S3 di usia 40 tahun. Dan ini 10 tahun menyiapkan ini. Waktu itu 2011 mestinya saya ke Amerika karena anak yang pertama lahir. Nah, nggak mungkin long distance meninggalkan istri lahir sendirian. Belum lagi perkara belanja. Akhirnya ditunda dulu. Nah, kemudian berjuang lagi. Ya walaupun sebelumnya lulus di Hongaria, cuma karena nggak full cover situasi perang Rusia Ukraine. Sebelum itu lulus ke Australia, nggak bisa berangkat karena COVID. Dan alhamdulillah yang terbaik di Inggris ini. Dan itu pun mesti dirubah strateginya. Nggak saya yang maju, Manjani. Istri yang Hmm, maju karena istri PNS. Resikonya kalau saya yang maju bukan PNS, keluarga tinggal. Itu bukan opsi. hmm, Karena banyak juga kasus yang sudah berkeluarga, keluarganya tinggal itu mudaratnya lebih besar. iya, Nah, dan ini lagi-lagi tergantung bagaimana kedua pasangan tadi saling mendukung, saling support. Dan kalau misalnya nggak sefrekuensi kan repot ya. iya. Nah, itu saran saya. Jadi kalau misalnya sudah ada plan, ada kesempatan, Bismillah, lanjut. Mudah-mudahan dimudahkan. Oke, Manjani, terima kasih banyak ini atas waktunya dan sudah Iya, berkenan berbagi cerita, kemudian pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton podcast kita. Dan doa terbaik buat Manjani. Semoga kuliahnya dilancarkan dan nanti bisa lanjut S2 sesuai yang sudah diplankan. Amin. amin, amin. Ya, terima kasih Manjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Spa. Ya, sama-sama.